Bagaimana industri asuransi ini bisa menjadi ruang yang kuat dan mungkin bisa bahkan menjadi ruang berekspresi bagi seorang perempuan. Profesi agen asuransi itu tidak memandang gelar, tidak memandang ijazah juga enggak, ya. Dia hanya pengen kamu menjadi orang kepercayaan. Betul, apalagi kalau ngomongin soal asuransi itu kan bukan hanya serta-merta tentang benefit, tapi lebih kepada bagaimana kita tuh sebenarnya help each other. FWD itu percaya bahwa hidup itu layak untuk dirayakan. Tagline kita adalah celebrate living gitu kan. That's why kami juga percaya bahwa setiap perempuan juga layak untuk merayakan hidup. Bukan cuma sekedar merayakan hidup, tapi juga membangun dia punya masa depan. FWD Podcast Blok-Blokan, bebaskan langkah bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blok-blokan aja! Hello passionate people, welcome back to Perspective bareng gue Bernadetta Ginting. Dan hari ini sangat spesial karena saya tidak sendiri, saya beramai-ramai. Hari ini kita akan membahas tentang kemandirian perempuan secara finansial, tentunya di FWD Podcast berkolaborasi dengan Perspective. Sudah hadir dua perempuan yang sangat menginspirasi hari ini. Selamat pagi mbak-mbak gitu kan? Kakak-kakak kayak gitu. Sudah hadir di studio Perspective ada Mbak Alia Natasha, Financial Planner, dan juga Mbak Vivi Sulistiawati, National Sales Head FWD Insurance. Gimana nih kabarnya? Baik, luar biasa. Lagi sibuk apa belakangan? Dari Mbak Alia dulu mungkin. Masih banyak sibuk mengedukasi, terutama perempuan-perempuan ya. Sekarang seneng banget banyak perempuan yang lebih pengen melek finansial, berkarir dan punya ambisi. Oke, ini sebenarnya podcast yang jadi ajang curhat juga buat saya. Nanti saya banyak sekali pertanyaan untuk Mbak Alia dan Mbak Vivi. Gitu Mbak Vivi, sehat Mbak? Sehat Belakangan dong. gimana kabarnya? Luar biasa, tetap beraktivitas. Tetap walaupun sibuk tetap harus me time kalau perempuan itu. Betul. Nah, passionate people tadi sempat disinggung bahwa hari ini kita spesial karena berkolaborasi dengan FWD Insurance. Tapi sebelumnya saya mau ngejelasin dulu kepada passionate people luar sana, kepada occasioners, sebenarnya FWD Insurance itu apa saja sih produk-produknya. Aku mau ngejelasin lebih jauh lagi apa sebenarnya produk-produknya dan bagaimana perkembangan dari FWD Insurance ini. Nah, PT FWD Insurance Indonesia atau FWD Insurance adalah bagian dari FWD Group, bisnis asuransi jiwa dan kesehatan di wilayah Asia yang telah menjangkau sekitar 34 juta nasabah di 10 jaringan usaha. Pendekatan yang berfokus pada nasabah dan didukung oleh teknologi. FWD hadir dengan produk yang inovatif dan mudah dipahami, serta pengalaman asuransi yang lebih sederhana. Berdiri pada tahun 2013, FWD Group beroperasi di beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan yang tercepat di dunia dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi. FWD Group terdaftar di Main Board of the Stock Exchange di Hong Kong Limited dengan kode saham 1828. FWD Insurance menawarkan berbagai rangkaian produk yang komprehensif, mencakup asuransi jiwa berjangka, kesehatan, penyakit kritis, kecelakaan, unit link, dan dwi guna melalui jalur distribusi yang didukung teknologi termasuk keagenan, bank insurance, dan digital commerce. Dan FWD Insurance ini sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tepuk tangan dong! Lengkap sekali kayak gitu. Tapi kalau ngomongin soal insurance gitu kan, mungkin banyak sekali masyarakat yang masih menimbang-nimbang sebenarnya se-urgent apa dan sepenting apa sih kita, apalagi ini perempuan seperti saya, yang mana ibaratnya kalau perempuan itu kan bendahara ya di keluarga masing-masing gitu kan, budgetingnya gimana, lalu jangka panjang manfaatnya apa. Awareness masyarakat saat ini Mbak Alia terhadap pentingnya insurance itu gimana sih sebenarnya? Menurut aku udah cukup lumayan, aku bilang cukup lumayan, terutama untuk middle income class. Mereka itu menurut aku sejak COVID ya, itu menjadi satu wake up call lah buat semuanya. Ternyata nggak punya insurance itu justru bisa kasarnya memiskinkan kondisi finansial mereka. Oke, apalagi waktu itu kan COVID juga ibaratnya tragis lah ya. Tragis gitu. Banget. Mungkin sebagian ada yang disubsidi pemerintah, tapi ada penyakit-penyakit yang terbawa berkelanjutan yang begitu divonis ketika kita tidak memiliki asuransi, itu beneran mengganggu stabilitas kondisi finansial kita. Dan dari situlah aku melihat banyak bahwa this is the time untuk keluarga middle income class untuk memiliki budget untuk punya asuransi itu.
Dan karena banyak cerita, banyak kasus, banyak kesedihan karena ketidakpunyaan asuransi, justru akhirnya membuat keluarga itu pecah belah. Iya sih, karena memang ibaratnya financial itu kan basic ya, apalagi tentang jaminan kesehatan, gitu kan, pendidikan dan juga kejiwaan. Oke, nah kalau kita lihat peran perempuan saat ini kan multi peran sekali gitu kan, banyak yang mereka lakukan. Mungkin ada yang contoh nih ya, mencontohkan diri sendiri kan, self proclaim gitu kan, bekerja, jadi istri dan menjadi juga mungkin ibu bagi anak. Nah, dengan multi peran itu sebenarnya apakah perempuan-perempuan ini juga sudah teredukasi dengan baik tentang bagaimana memilah-milah kebutuhan finansial itu nggak sih? Oh, menurut aku sangat. Justru mereka itu menjadi mandiri, berkarya, berkarir, berambisi, itu karena mereka tahu dunia yang kita tinggali sekarang tuh sangat mahal. In this economy ya? In this economy. Single income itu udah bukan lagi jaminan. Dan lagi-lagi setelah COVID ya Ci ya, aku tuh melihat banyak perempuan memang level up, step up untuk mengambil lebih. Karena mereka tahu kesejahteraan keluarganya nggak cuma bergantung pada suaminya, tapi sama dirinya mereka sendiri. Tapi walaupun menjadi ibu rumah tangga, itu sebenarnya kan juga bisa berdaya itu kan. Betul. Banyak orang yang bilang ibu rumah tangga mungkin di rumah aja, tapi enggak loh. Ngurus anak itu juga capek dan banyak hal yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga itu. Nah, aku boleh panggil Cici Vivi? Boleh. Maaf udah duluan. Tadi udah duluan gitu. Sebenarnya asuransi ini selama perkembangannya bersama FD Insurance ini bagaimana peran perempuan sebenarnya sih di ranah asuransi ini? Oke, kalau kita bicara peran perempuan dalam industri asuransi, pastinya itu sekarang itu lagi berkembang luar biasa. Kalau kita lihat dari data dari AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, kita tuh punya kurang lebih sekitar 600.000 orang, atau kita bicaranya agen asuransi. Nah, memang tidak ada data spesifik gitu ya yang menyatakan beberapa banyak sih dari 600.000 itu yang dia perempuan gitu. Tetapi saya bisa sampaikan bahwa di FWD Insurance sendiri, agen perempuan itu memiliki satu prestasi yang sangat luar biasa. Nah, dalam bisnis asuransi kita bicara prestasi apa sih, bahkan pengakuan internasional yang ingin dicapai oleh seluruh agen asuransi, kita bilangnya MDRT, Million Dollar Round Table. Di mana untuk bisa sampai di posisi tersebut itu banyak proses dan itu tidak mudah, tetapi banyak sekali agen-agen perempuan di FWD Insurance mencapai itu. Itu benar-benar satu prestasi yang sangat membanggakan pastinya. Nah, tapi tidak hanya itu, saya pernah baca di salah satu artikel gitu ya, dalam 3-5 tahun terakhir peran perempuan itu sekarang udah berkembang luar biasa signifikan. Gitu. Bahkan dulunya mungkin posisi-posisi kita bilang kayak posisi-posisi yang strategis gitu ya, manajerial mostly didominasi oleh laki-laki. Laki-laki, betul. Tapi sekarang itu udah mulai bergeser gitu kan. Banyak pula seorang perempuan menduduki posisi-posisi penting, posisi strategis. Nah, kalau kita bicara sebagai salah satu contoh nyata di FWD Insurance sendiri gitu kan, presiden director kami adalah seorang perempuan, Ibu Desi Wijaya. Gitu. Jadi karena sebab itulah gitu kan, kami benar-benar ingin berkontribusi lebih lagi, mengambil peran lebih besar lagi untuk bisa berkontribusi. Bukan hanya kita bicara untuk di komunitas, bukan hanya kita bicara untuk di level perusahaan, tapi lebih besar kita bicaranya, kita juga ingin memberikan kontribusi yang positif juga untuk di industri asuransi sendiri. Betul, apalagi kalau ngomongin soal asuransi itu kan bukan hanya serta-merta tentang benefit, tapi lebih kepada bagaimana kita tuh sebenarnya help each other. Gitu. Kalau saya tuh dulu juga soal insurance tuh nggak begitu ini nih punya knowledge, nggak paham. Akhirnya ada teman saya perempuan juga, ya kamu penting karena nanti once gimana-gimana sudah prepare, dan mana anak saya tiba-tiba sakit, gitu kan, terus kayak oke, kayak gitu. Nah, sebenarnya bagaimana industri asuransi ini bisa menjadi ruang yang kuat dan mungkin bisa bahkan menjadi ruang berekspresi bagi seorang perempuan, apalagi tadi kan banyak ya agen-agen yang perempuan dan latar belakangnya pasti beragam gitu kan, ada yang mungkin masih bekerja, ada yang berumah tangga. Nah, itu gimana pendampingan dari FWD sendiri? Oke, kalau kita bicara kenapa sih ini jadi satu ruang yang cukup besar gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara, kalau kita di industri asuransi sendiri itu kan ada beberapa kelebihan sebenarnya. Yang pertama dari segi fleksibilitas. Apalagi kalau kita bicara seorang perempuan, dia harus bisa multitasking gitu kan. Sometimes melelahkan peran ya. Ganda, itu bukan cuma sekedar melelahkan tuh, banget gitu kan.
Makanya ini adalah salah satu opportunity yang sangat luar biasa yang bisa dimanfaatkan. Di sisi lain dia masih bisa menjalankan fungsi dan perannya sebagai seorang ibu gitu ya. Dia masih bisa berjalan, tapi on paralel gitu kan. Dia juga bisa membangun dia punya bisnis. Gitu. Dimana ini bisa menghasilkan side hustle atau income tambahan buat dia sendiri gitu. Yang kedua, kita juga berbicara mengenai pengembangan diri gitu. Pengembangan diri itu kenapa sih? Jadi kalau kita berbicara sebagai satu agen asuransi, itu dia tidak bisa semua orang tuh blek langsung jadi agen, nggak bisa. Oke, ada ininya, ada seleksi atau Pasti. Karena gini, seorang agen asuransi memiliki fungsi salah satunya adalah untuk memberikan edukasi yang terbaik untuk calon nasabah. Nah, bagaimana caranya? Ya dia harus paham, dia harus benar-benar mengerti sebenarnya perencanaan keuangan yang baik itu seperti apa, gitu. Nah, kalau kita mau jadi agen asuransi itu ada gating pertama. Gatingnya itu apa sih? Let's say kita bicara gini, kalau kita mau bawa mobil gitu kan, kalau kita mau ke jalan kan harus ada SIM dulu nih. Betul, supaya nggak SIM. asal nabrak gitu ya. Nah sama, begitu pula kalau kita bicara di industri asuransi, itu ada sertifikasinya. Bahwa orang itu benar-benar dianggap dia sudah paham, layak atau tidak untuk bisa memberikan edukasi ke orang lain. Nah, that's why dari situ kenapa saya bilang poin pengembangan dirinya penting. Karena apa? Dia juga harus dituntut untuk belajar in terms of knowledge gitu kan. Dan juga bagaimana dia bisa ngedevelop dirinya sendiri. Once dia bisa ngedevelop dirinya sendiri, dia akan banyak membantu orang lain. Karena bisnis ini adalah bisnis yang mulia. Kita menolong orang lain gitu. Jadi benar-benar orang itu diharapkan bisa memberikan edukasi kepada orang lain supaya orang lain itu juga bisa merencanakan keuangan dengan lebih baik lagi. Oke, jadi sebelum kita menolong orang, kita juga diberdayakan dulu agen-agennya agar nantinya mereka juga memberdayakan orang lain. Jadi ibaratnya kayak estafet gitu, estafet ilmu gitu kan, didapatkan dari FPD-nya diberikan pada orang lain. Aku ke Mbak Alia. Mbak Alia, sedikit mau curhat nih sebenarnya ya. Gitu sebenarnya perempuan, bahkan saya gitu kan, itu pasti ada keinginan untuk mandiri secara finansial. Bukan berarti kita tidak bergantung pada suami, tapi dalam arti mungkin banyak perempuan yang dia udah pusing sebagai ibu, sebagai bekerja juga. Ada nggak sih step-step yang bisa dilakukan supaya kita tuh sebagai perempuan juga bisa mandiri secara finansial? Jadi enggak sampai mungkin retire itu bekerja terus. Jadi kalau menurut aku, kalau kita ingin mandiri finansial, yang pertama itu harus tahu sebenarnya end goal-nya tuh apa sih? Apakah hanya mengejar uang aja? Apakah ingin kaya? Apakah hanya ingin kaya aja? Karena kalau hanya mengejar uang aja, mereka mentok jualan aja. Bisnis gitu. Bisnis. Tapi ketika mereka tahu apa yang dituju, gitu, misalnya uangnya sekian, katakanlah aku pengen punya 1 miliar dalam 5 tahun. Pertanyaannya, cara yang seperti apa yang harus kamu lakukan? Pekerjaan seperti apa, profesi seperti apa, dan cara bertumbuh yang gimana. Dan aku suka banget tadi Ci Vivi bilang gitu, memberdayakan gitu. Menurut aku salah satu hal yang terbaik yang pernah aku alami adalah berkarir di dunia korporasi. Dan sekarang setelah 2020 di COVID, kita bisa memiliki keduanya. Aku tetap bisa menjadi ibu, aku bisa bekerja, aku bisa punya tambahan penghasilan. Kita tinggal memilih pekerjaan dan profesi seperti apa yang memberikan kesempatan kita untuk bertumbuh seperti itu. Karena financials itu one thing. Yang aku lihat dari para perempuan itu adalah fulfillment. Fulfillment itu gimana tuh? Rasa pencapaian, rasa bermanfaat. Dan ketika hal itu terus dilakukan, mereka bertumbuh jauh lebih lagi. Dan yang aku suka nih ya, kadang perempuan tuh, apalagi aku ngaku gitu, dulu aku suka kayaknya nggak pede deh, kayaknya it's not my place gitu, kayaknya gue nggak bisa deh. Jadi sebenarnya pertanyaan, ketakutan, ketidakpantasan datangnya dari diri kita. Tapi maybe karena kita ada di lingkungan yang salah. Ketika kamu berada di lingkungan yang membuat kamu bertumbuh, kamu akan bertumbuh lebih. Kamu terinspirasi kayak ngelihat Ci Vivi gini, siapa dong yang nggak terinspirasi? Dan ketika aku menjadi ibu, aku menyadari aku nggak bisa punya semuanya. Itu penting tuh, passionate people. Ya kan? Tapi aku bisa memilih untuk memulai lagi. Kamu jadi ibu, kamu resign, itu bukan final. Kamu bisa punya chapter baru loh. Dan maybe chapter baru aku adalah profesi baru.
Oke, apalagi menjadi agen asuransi di FBD Insurance kan fleksibel ya. Jadi bukan malah tadi dapat banyak sekali knowledge yang dihasilkan. Oke, tapi biasanya pasti banyak tantangan kan. Tadi Ya. kita harus tahu end goal kita apa. Kalau kita hanya sekedar mengejar uang tuh kayaknya nggak akan ada habisnya kayak gitu. Tapi kalau kitanya juga bertumbuh pasti ada kepuasan di situ. Tapi sebenarnya pasti ada tantangan dong untuk mencapai kemandirian finansial. Yang biasa dialami oleh perempuan tuh apa kalau menurut Mbak Alia? Yang pertama adalah susah say no to everything. Anak harus diurus, suami harus. Nah, bener nggak? Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, overthinking. Betul. Belum tentu kejadian tapi dipikirin. Anggapannya visioner. Visioner. Nah, di sini aku pengen ngajak, boleh nggak sih kita mikirin ke hal yang lebih baik yang kita pengen jadi kenyataan nih. Salah satunya, ya pengen nih punya karir lagi gitu. Karena juga benernya aku melihat beberapa temanku yang dulunya mengikhlaskan jadi ibu rumah tangga atau jadi sebatas istri aja, mereka rindu menjadi profesional, punya karir, even small step, tapi akhirnya mereka tahu this is the right step. Karena setelah menjalani nih, misalnya aku ngeliat dari teman-teman yang konsultasi bisnis ke aku, nggak semua orang itu cocok jadi pebisnis, nggak semua orang itu cocok jadi karyawan. Betul. Tapi kalau ada satu profesi yang bisa menggabungkan keduanya, kita mainkan strength kita ada di mana. Oke, kalau menurut Civivi sendiri, apa sih biasanya tantangan yang dihadapi, mungkin curhatan-curhatan dari agen-agen perempuan di FBD yang, aduh ini susah nih kita untuk mandiri finansial. Ya, sebenarnya gini, kalau kita bilang tantangannya paling banyak itu sebenarnya datang dari diri sendiri. Saya agree tadi, gitu ya sama Mbak Alia, bahwa kadang-kadang kita tuh terlalu overthinking, berpikirnya, aduh aku nggak bisa gitu kan, gimana sih caranya gitu kan, aku kan nggak punya pengalaman apa-apa gitu, aku nggak punya teman, aku nggak punya koneksi gitu kan. Itu yang sebenarnya kayak jadi mental block gitu kan, untuk kita mau step up lebih lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya kita harus mengatasi itu dulu. Nah, kalau kita berbicara dari sisi FBD Insurance, intinya bahkan kita itu membuka banyak sekali peluang. Bahkan untuk orang-orang yang memang dia tidak punya background asuransi sebelumnya. Oke, berarti bisa kayak saya ini ada Betul. background bisa? Bisa dong. Oke. Nah, saya tambahkan lagi bahwa seorang perempuan itu memang benar-benar kalau saya bilang di industri asuransi itu pas banget. Kenapa? Yang pertama, perempuan itu punya gaya kepemimpinannya itu lebih kolaboratif dan komunikatif, gitu ya. Kalau kita berbicara lebih mudah, gitu kan. Maksudnya secara komunikasi juga jauh lebih baik, gitu kan. Dan one thing yang itu adalah menurut saya poin penting adalah bagaimana pendekatan kepemimpinan seorang perempuan itu lebih ke human touch, Yes, empathy. agree. Nah, ini penting banget kalau kita kaitkan dengan bisnis asuransi. Di satu sisi dia ngelihat analisa resiko, tapi di sisi lain juga bagaimana caranya kita bisa berempati terhadap kita punya pelanggan, which is ya nasabah kita gitu. Jadi jangan overthinking dulu gitu kan. Jangan berpikir bahwa saya tidak bisa, gimana saya mulai, saya nggak punya koneksi, nggak punya apapun itu gitu kan. Ambil one small step, itu akan change everything gitu. Yang penting adalah yakin, ingin something yang lebih baik, let's go, let's do it. Oke. Dan kelebihan perempuan itu kalau menjadi agen asuransi ada satu, dia perempuan tuh kan suka mendengar. Dia kalau Betul. mendengar tuh sabar. Jadi kalau mungkin ada orang yang keluh kesahnya panjang, butuh produk apa, dia kayak tenang, saya siap mendengar. Kayak gitu. Benar nggak sih agen? Betul. Sometimes gini, kita kan berhadapan dengan banyak tipikal nasabah, ya. Ada yang mulai dari nasabah yang oh ya udah gitu kan. Ada yang nasabah memang ceritanya banyak banget gitu kan. Nah, itu juga satu kelebihan dari seorang perempuan yang mungkin tidak dimiliki oleh laki-laki gitu kan. Kadang-kadang kalau laki-laki ngomong ini dikit, aduh kapan sih ini kelarnya gitu kan. Tapi kan kita dengerin itu adalah satu poin plus gitu kan, dimana bahwa nasabah kita atau pelanggan kita merasa didengar. Itu yang benar-benar kalau kita bicara secara praktikal gitu kan, it's helpful banget gitu. Oke, tapi aku penasaran. Tadi kan selain perempuan mungkin ya dia harus apa ya, punya empati segala macam. Tapi sebenarnya skill basic untuk bisa menjadi agen asuransi itu apa sih? Atau dia harus pintar ngomong, atau sebenarnya anak introvert itu misalnya aku introvert, aku nggak bisa ketemu orang kayak gitu, gimana? Enggak, jadi gini, kalau kita bicara siapapun itu bisa berhasil di industri ini gitu ya. Nah, karena apa? Pada saat masuk yang penting adalah ada niat dan keinginan untuk bisa berkembang.
gitu kan, ada keinginan untuk belajar. Karena apa? Di FWD sendiri kita sudah punya support system yang sudah di-develop sebegitu luar biasanya untuk bisa membantu. Bahkan orang-orang yang tidak punya background apapun, bener-bener nih contoh kayak kita bicaranya adalah ibu rumah tangga yang dia cuma berkutat dengan sehari-hari bersih-bersih rumah, ngurusin anak, ngurusin suami gitu ya. Dia temannya juga terbatas gitu kan. Bahkan mulai dari situ pun kita punya satu support system yang sudah kita develop, tinggal ikutin sistemnya gitu kan, jalani secara konsisten, itu akan luar biasa. Karena apa? Bukan hanya sekedar kita berikan training gitu kan, tapi memang benar-benar kita mencoba untuk mendevelop orang tersebut untuk bisa menjadi seorang agent yang profesional. Oke, jadi diarahkan nih kayak Betul. gitu kan. Kalau dari Mbak Alia sendiri gimana Pak? Apa sih nilai dari profesi agen asuransi yang sebenarnya relevan untuk perempuan-perempuan masa kini? Oke, mungkin sebelum ngomongin skills ya, aku akan ngomongin karakter. Kenapa? Karena menurut aku perempuan itu bisa lebih trustable, jauh lebih dipercaya. Kenapa aku bilang karakternya yang dibutuhkan karakter kejujuran, kepercayaan, karena dunia asuransi itu adalah sebenarnya kontrak seumur hidup. Kamu bisa aja cerai, tapi kamu belum tentu polisnya pista. Betul. Mohon maaf nih ya. Kalian harus tahu gitu. Karena ketika kita punya asuransi, kan ada ahli warisnya. Dan kepada anak-anak kita lah biasanya ahli waris itu akan diberikan. Dan kepada siapa nih kita mau menitipkan kepercayaan itu? Ini adalah long term kontrak. Makanya tadi aku bilang kadang lebih panjang daripada kontrak pernikahan. Mungkin jomblo hidup kalau gitu ya. Mungkin jomblo kalau mau ngecek status ya ngecek ini polis asuransi juga bisa. Dan makanya menurut aku relationship yang bisa dibangun oleh perempuan itu luar biasa. Dan jangan hanya mengecilkan kamu jadi agen asuransi itu hanya jadi agen asuransi. Dari teman-teman aku yang sudah menjadi agen asuransi, mereka memiliki banyak opportunity, koneksi, dan membangun bisnis lainnya. Tapi takes time. Sabar ya. Sabar. Jadi yang pertama tanya ke diri kamu, apakah kamu ingin memiliki relationship yang bagus, opportunity yang lebih besar daripada apa yang sekarang, dan kemauan ingin mengembangkan diri. Jadi bener juga sih, karena kadang ketemu orang ternyata mungkin orang itu dari background perusahaan apa, jadi koneksi kayak gitu kan. Atau misalnya aku sama Ci Vivi malah membangun sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Tapi ini sorry kalau agak jamin, aku tuh sering lihat kayak tren di sosmed, biasanya kalau ada teman bawa iPad udah pasti dia menawarkan asuransi. Jadinya jadi kita mungkin yang mau memulai agen itu mungkin ini pernah ini kayaknya. Mungkin kita yang mulai itu jadi kayak nggak pede, pasti ada perasaan-perasaan gitu nggak pede atau takut. Nah menurut Mbak Alia gimana mematahkan hal-hal kayak gitu? Ingat lagi ke end goals-nya. Kalau kamu udah kalah di depan, perjuangan kamu udah kalah aja. Dan aku ada di sini bukan untuk kalah, aku untuk cuan. Untuk cuan dan membantu orang lain. Iyalah, gitu. karena hidup aku cuma sekali ya, hidup kita cuma sekali gitu. Siapa yang harusnya membanggakan hidup kita kalau nggak diri kita sendiri? Betul, confidence to passionate people, perempuan-perempuan luar sana. Oke, Ci Vivi ada nggak sih kisah sukses mungkin dari agent-agentnya yang memang dia mungkin dulu kayak tadi, aduh malu, sampai sekarang udah wah sukses banget. Ada banget. Ini agak sedikit lucu gitu ya di awal gitu kan, tapi ini benar-benar buat aku inspiratif banget gitu kan. Aku punya satu agent dulu benar-benar dia mulai bisnis ini tuh dari tahun 2000. Aduh, Betul, tahun lalu. 2000 dan sampai sekarang itu progres karirnya luar biasa banget. Dia adalah seorang ibu rumah tangga, nggak punya basic apapun. Dia itu orangnya tidak banyak teman juga gitu kan. Jadi benar, kerjaan sehari-harinya dia itu cuma antar jemput anak sekolah. Waktu itu anaknya masih TK gitu kan. Dia datang seperti biasalah mama-mama gitu ya. Habis ngedrop anak, yuk jajan bakso, arisan gitu kan. Udah dari situ ada salah satu temennya dia gitu kan. Suaminya meninggal pada saat itu kecelakaan pesawat di Medan. Nah, tapi yang lebih luar biasa karena suaminya meninggal, perusahaan tempat suaminya bekerja itu memberikan kayak membuka satu opportunity bisnis gitu kan. Untuk orang-orang atau istri-istri yang ditinggalkan ini tadi untuk mereka memulai satu bisnis baru. Oh, oke. Gitu. Nah, akhirnya dia join lah di bisnis itu sebagai agen asuransi.
Jadi benar-benar kayak perusahaan ini memang punya satu visi untuk memberdayakan lah. Karena bagaimanapun dia adalah orang tua tunggal sekarang, gitu. Nah, singkat cerita, temennya ini ngajak dia gitu kan, ayolah kamu pasti bisa. Masa sih aku bisa gitu kan? Aku nggak punya teman, nggak punya apa. Udah pasti kamu bisa. Nanti aku ajak ketemu sama BM-ku, dia bilang. Ditunggu-tunggu nih 2 minggu nggak ada kabar, nggak ada kabar, bener-bener nggak ada kabar gitu. Nah sampai di satu titik di sekolah anaknya itu mau bikin kayak pesta perpisahan, tapi ngotot karena nggak punya dana gitu kan. Mereka mau bikinnya di hotel. Oh wow. Dia ngomong saya nggak bisa jadi ketua, saya nggak punya mobil, keliling-keliling gimana. Saya benar-benar ibu rumah tangga nggak punya koneksi apa-apa. Udah kamu pasti bisa. Sampai di satu titik karena harus butuh budget, disuruhlah cari sponsor. Gitu. Kepepet. Betul, dia cari sponsor lah, salah satunya ke satu perusahaan asuransi ini. Ketemulah sama BM-nya temennya tadi ternyata. Gitu. Pada saat ngobrol-ngobrol akhirnya oke lah dia dapat sponsor. Tapi ada titipan di belakang. Kamu nggak mau coba jadi agen asuransi? Karena saya lihat kamu punya potensi. Terus dia bilang, loh saya ditawarin sama teman saya kemarin, katanya mau ditemuin tapi nggak ditemu-temuin gitu kan. Boleh nggak sih? Bisa nggak sih saya? Bisa, udah pasti bisa gitu kan. Yaudah deh, akhirnya ketemu sama temennya. Aku kemarin ketemu, yaudah deh, tapi syaratnya satu dulu. Aku pengen test case. Kalau aku tawarin teman aku, sahabat aku, dia punya anak 2, mau tawarin asuransi pendidikan pada saat itu. Kalau closing, aku langsung deh jadi agen asuransi. Mau dia ini ya menantang diri sendiri. Betul. Nah, terus setelah itu gitu kan, akhirnya dia prospek lah. Dia prospek, ketemu suaminya, dimarah-marahin. Udah dimarah-marahin, dimaki-maki sama suami temennya gitu kan. Nah, terus habis itu sudah dong, tapi ujung-ujungnya karena kasihan, closing lah. Setelah Gitu. dimarahin. Setelah dimarahin, Marah aja dulu. closing. Nah, closing pertama dia langsung, udah aku mau jadi agent. Pendapatan pertamanya dia pada saat itu dia dapat 2,7 juta. Oh tapi tahun itu Lumayan banget. Betul. Nah setelah itu dia datanglah ke satu pelatihan. Di satu pelatihan tuh seperti biasa, pasti kan ditanya, kamu punya goals apa? Kamu kalau pengen income-nya berapa besar? Dia lihat nih, kan pada sharing gitu kan, yang lain ngomong 10 juta, 10 juta, 20 juta. Tahu dia tulis income-nya berapa? 1 juta. Dia bilang, ditanya, loh kok kamu tulisnya cuma 1 juta? Ya saya nggak tahu, saya cuma pengen, ya udah saya join di sini awalnya, saya punya uang untuk saya jajan bakso. Dia bilang gitu. Sederhana ya. Betul. Dia bilang hanya untuk jajan bakso, sesimpel itu supaya saya nggak minta sama suami gitu. Ternyata dari bisnis ini yang awalnya dia cuma sekedar iseng-iseng, dia jalanin itu gitu kan. Dari 2,7 naik jadi 3 juta sampai akhirnya di satu titik dia prospek salah satu pemilik hotel terkenal pada saat itu gitu kan. Lucu, dia nyamar jadi wartawan untuk bisa ketemu. ini bener terjadi gitu kan. Jadi perempuan tuh luar biasa loh, punya cara kemana-mana gitu karena udah niat gitu kan. multi agent ya. Nah, nggak bisa ketemu, tapi ketemu security-nya. Dia bilang nggak ada, bapaknya nggak ada. Oh ya udah, boleh nggak saya titipin kartu nama nanti dikontak dong. Karena waktu itu ada pemilihan apa gitu di satu majalah itu. Dia ditelepon. Ditelepon, ketemulah mereka ngobrol, closing, dan itu membuat dia dapat komisi 15 jutanya yang pertama. Dari iseng-iseng dia sampai berpikir gini, oh ternyata profesi ini bukan profesi main-main ya, ternyata income-nya luar biasa. Sejak saat itu dia menekuni. Nah, pernah akhirnya dia kan diundang nih ke salah satu acara kick off di Bandung pada saat itu. Udah dan heboh gitu. Tapi karena mungkin pada saat itu dia masih belum ada prestasi apa-apa, dia duduklah di paling belakang. Jadi yang punya prestasi itu semua duduk di depan round table semua gitu. Dia malu dong. Yang lain biasa-biasa tapi duduknya di depan, dia udah heboh banget duduknya di belakang gitu. Sampai dia ngomong sama temennya, kok kita duduknya di sini sih gitu kan? Iya soalnya ya udahlah nggak apa-apa kan kita masih biasa-biasa aja. Newbie Aku nggak mau. Next year aku harus duduk di situ. Manifestasi Yes, ya. gitu. Oke. Dari sejak saat itu pulang dari acara itu benar-benar dia lihat, dia pelajari segala macam sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang MDRT pertama kalinya di 2019. Dan hingga saat ini dia sudah 7 tahun berturut-turut sebagai seorang MDRT.
Tapi itu proses ya tadi. Civivi harus jelasin MDRT itu bisa menghasilkan income berapa. Jadi gini, kalau kita bicara MDRT itu adalah pengakuan, bukan cuma kita bicara nasional ya, ini adalah pengakuan secara internasional. Jadi kalau kita bicara agent asuransi, aim-nya atau tujuannya pasti salah satunya adalah saya pengen jadi MDRT. Nah, untuk jadi MDRT sendiri itu nggak gampang, karena ada satu angka pencapaian yang harus dicapai, ya kurang lebih sekitar 750 juta dalam 1 tahun. Kalau kita bicara income, income-nya udah pasti unlimited lah, gitu ya. Nah, sampai prosesnya berjalan di 2019 dia MDRT pertama kali, 2020 dia mulai berpikir untuk saya pengen karir yang lebih lagi dalam menjalankan bisnis ini. Dia akhirnya terjun ke MDRT Committee secara nasional. Dia jalanin di situ mulai jadi MCC, prosesnya dijalanin sama dia gitu kan. Tapi dia tidak pernah lepas dari MDRT setiap tahunnya. Gitu. Dan luar biasanya lagi di tahun ini beliau terpilih menjadi Country Chair MDRT Indonesia. Which is itu adalah satu pencapaian yang sangat-sangat membanggakan untuk di industri asuransi. Dan again, dia membuktikan bahwa dari seorang ibu ya yang nggak ngerti apa-apa, benar-benar punya koneksi yang limited gitu kan. Lalu dia juga tidak punya knowledge yang bagus gitu kan. Hanya berbekal dia ingin berkembang, makan bakso bertumbuh, itu ingin dapat uang jajan buat beli bakso gitu kan. Dia bisa menjadi seperti sekarang seorang MDRT country. Tapi kalau melihat dari perjuangan itu bukan cuman dia komitmen dan kesungguhan, mungkin mentally juga udah siap sebagai seorang perempuan gitu kan, karena bertarung di lapangan juga pasti banyak dong agent. Jadi bagaimana dia tadi convincing bahwa menerapkan knowledge-nya dengan sangat meyakinkan. Kalau dari Mbak Alia sendiri pernah dengar ada cerita-cerita inspiratif seperti ini nggak sih? Ya, mungkin kalau banyak kan yang aku dengar nggak seinspiratif itu. Biasanya dimulainya dari kepepet. Kepepet masih ya. Karena bener lagi ya, setelah COVID itu kita melihat banyaknya layoff. Dan akhirnya istri-istri inilah yang step up. Dan mungkin pergantian peran, pergantian industri, pergantian pekerjaan justru setelah badai COVID itu memberi kesempatan lebih banyak kepada para perempuan. Dan tadi aku bener banget tuh, kamu nggak pernah tahu titik mulai kamu ada di mana, tapi titik akhir kamu tuh akan seperti apa. Dan selama itu jangan pernah mengecilkan diri kamu sendiri. Dan aku suka banget tuh cerita, tahun ini aku duduk masih di paling belakang. Next, ya mungkin nggak next year lah gitu. 3 tahun lagi paling nggak ada di VVIP gitu. Itu kadang memang apa yang kita ucapkan itu doa, kayak gitu kan ya. Mungkin hari ini income aku segini, tahun depan aku mungkin menjadi miliuner ya. Bisa jadi gitu, Tuhan mendengar, oke kasihan, baik saya bantu. Dan tadi benar kayak profesi agen asuransi itu tidak memandang gelar, tidak memandang ijazah juga enggak ya. Dia hanya pengen kamu menjadi orang kepercayaan. Tapi mungkin ada yang kepikiran juga kalau mau jadi agen asuransi itu perlu modal nggak sih? Atau mungkin ya yang penting dia punya komitmen atau niat. Mungkin dari Mbak Alia dulu, nanti Mbak Vivi boleh spill. Yang pertama menurut aku adalah knowledge. Oh, modalnya malah knowledge ya, bukan modal Jadi finansial. nggak bisa ngasal juga nih ya. Mungkin ya ada lah pasti ongkos transport, apa yang semua pekerjaan butuhkan lah. Wifi, tablet atau handphone gitu. Tapi yang pertama knowledge itu harus dibangun. Kenapa? Lagi-lagi ini kan masalah kepercayaan ya. Seumur hidup dan aku akan menitipkan kepercayaan aku pengen tahu dong level kemampuan sama knowledge-nya dia tuh ada di mana. Benar Ya kan? Apakah dia bisa menjelaskan produk dengan baik ataukah tidak sama sekali. Karena kalau kamu berurusan dengan agen dan agen itu baru banget gitu dan masih kebingungan karena dilepas sendiri, apakah kamu akan menitipkan belasan atau puluhan juta rupiah kepadanya? Iya dong. Dan aku juga menitipkan, ini kan uang hasil kerja keras aku ya gitu ya. Gitu. Gimana caranya aku menjadi, ini kalau aku akan menjadi agen asuransi, gimana caranya orang itu bisa percaya menitipkan sebagian hidupnya, sebagian uangnya ke aku. Jadi itu mindset yang harus aku tanam. Betul. Message-nya benar-benar. Karena ya itu mungkin mulainya dari komisi 1 juta, 2 juta. Tapi untuk menjadi MDRT itu setahu aku miliaran. Waduh. Miliaran secara setahun. So kamu bisa ngebayangin dari siapa tadi namanya Vivi?
si agent adalah sebut aja Adalah agent sebutlah A gitu ya. Mawar gitu. Mawar. Si Mawar yang awalnya hanya punya 2 juta rupiah sampai punya komisi ratusan juta rupiah, itu pun dibangun. Iya, bertahun-tahun. Dia Itu memetik pun kerja dibangun. kerasnya. Ya, cuma pertanyaannya tiap tahun kamu mau ada di mana? Hidup kamu tuh mau ada di mana? Wah, ini mumpung menjelang akhir tahun, masih ada waktu 1 bulan untuk merefleksikan tahun depan gue mau ngapain. Karena sebenarnya ya, financial planning menurut aku investasi itu penting. Tapi yang paling penting adalah karir yang menghidupi kamu. Dan membuat kamu bertumbuh. Iya, kamu nggak bisa bayar asuransi kalau kamu nggak punya karir yang menghasilkan. Jadi pertanyaannya, gimana caranya karir kita bisa bertumbuh dan menghasilkan? Oke, Civivi spill dong. Perlu nggak sih mungkin ada kan maksudnya kan orang memikirkan mungkin sebuah bisnis gitu kan. Gue perlu ada modal finansial berapa nih, atau mungkin ya udah datang aja gitu ke FBD. Kalau kita bicara modal tadi udah sempet di-spill gitu ya, pasti ada lah gitu kan. Apalagi tadi saya sudah sempat mention bahwa untuk memulai bisnis ini itu kan harus ada sertifikasi. Nah itu adalah basic gitu kan, tapi itu modalnya sebenarnya modal yang kecil banget dibandingkan dengan potensi yang kita bisa dapatkan gitu. Karena yang penting adalah kemauan dan niat untuk bertumbuh gitu. Nah karena apa? Kalau ada kemauan, balik kita bicaranya adalah bagaimana kita bisa ngedevelop dia gitu ya, in terms of knowledge ataupun develop dia secara pribadi. Somehow kalau orang-orang yang dia tidak punya background apapun, dia bingung mau mulainya harus seperti apa. Mulai gitu. seperti apa dan kemana. Betul, somehow tadi Mbak Alia sudah mention. Kalau misalkan ini kan kepercayaan seumur hidup ya gitu. Kalau kita datang ke nasabah, let's say paling gampang dah. Kalau in terms of our grooming nggak terlalu bagus, apakah orang itu akan melihat kita berbeda gitu kan? Nah itu adalah satu poin yang menurut saya satu poin kecil, tapi impactfulnya luar biasa gitu. Nah in terms of knowledge juga pasti development secara pengembangan dia. Dia karirnya mau kemana sih? Dia juga harus punya goals dong awalnya. Dia mau kemana? Dan goals itu kan kita pasti berusaha dari sisi company ya, kita memberikan support yang paling maksimal untuk bagaimana seorang agent itu bisa mencapai di level tertentu yang dia sudah set goals dari awal. Tapi kan tidak berhenti sampai di situ gitu. Pada saat dia sudah mencapai di sini, pasti akan ada another goals lagi yang masih dia pengen capai gitu. Jadi makanya yang penting adalah satu, kemauan. Modal itu hal yang sangat-sangat kecil banget gitu kan. Compare dengan apapun yang kamu bisa dapatkan di bisnis ini. Itu benar-benar unbelievable lah kalau kita bicara income. Tadi selain ada pelatihan, support system, aku dengar juga ada FWD Future Me. Yes. Nah ini tuh mungkin boleh dijelaskan nggak sih manfaatnya dan juga seperti apa sih program ini gitu? Oke, nah ini adalah satu program yang baru saja diluncurkan oleh FWD gitu kan. Ini juga memberikan satu opportunity buat para ibu, para perempuan yang ada di luar sana gitu ya, untuk bisa memulai kembali karirnya secara profesional. Karena di program Future Me ini benar-benar kita ingin mendevelop seorang ibu, seorang perempuan khususnya gitu kan. Bukan hanya menjadi agen perubahan, tetapi dia jadi agen yang bisa diandalkan dan profesional. Karena di situ kita akan bekali dia dengan banyak sekali training, program development gitu kan. Dan bahkan kita tidak akan langsung lepas sendiri gitu. Tetap didampingi. Bahkan kita juga akan ada regular agenda untuk kita bisa diskusi gitu ya mengenai apa sih yang menjadi kesulitan. Apa support yang dibutuhkan. Dan itu kita lakukan secara regularly. Kalau kita bicara di tempat lain bedanya apa? Kan mereka juga memberikan hal yang sama gitu kan. Tetapi di FWD kita itu punya satu programnya berbeda. Kita benar-benar udah di set up gitu ya. Awalnya benar-benar 6 bulan secara intensif. Nanti ke depannya tetap akan kita monitor gitu kan. Dan di FWD sendiri itu juga benar-benar kita kan insurance yang basisnya fokus kita adalah ke customer. Didukung dengan teknologi. Kalau kita bicara gini, teknologi sendiri itu kan udah shifting banget ya. Dari dulu 1.0 sampai sekarang gitu. Tapi pertanyaannya adalah mindset kita sekarang di mana? Kalau mindset kita masih mindset yang lama, ya teknologi itu cuma sekedar alat yang tidak akan bisa dipakai buat apapun. Tapi kalau kita bisa shifting our mindset, it means dengan kita memanfaatkan teknologi itu bisa jadi percepatan bisnis. Gitu. Nah, ini juga yang kita
satu support yang kita berikan untuk para agent-agent kita, khususnya ibu-ibu dan perempuan gitu ya. Yang saya yakin sekarang siapa sih yang nggak pakai teknologi gitu ya. Banyak platform-platform yang bisa dipakai. Bahkan let's say kita mention satu platform yang sangat-sangat heboh banget gitu ya. Mau apapun, mau beli barang kayak, mau lihat konten apapun, streaming semua ada di situ. Ini juga kita juga bekali salah satunya adalah bagaimana caranya kita bisa mempresentasikan atau menjual kita punya produk lewat social media. Kita juga bekali dia juga bagaimana caranya dia juga bisa quote unquote gitu ya, kayak menjual dirinya dia, membranding dirinya lewat social media. Jadi kita pengen memberikan nilai lebih. Jadi kalau kita bilangnya adalah seorang ibu, seorang perempuan harus berubah gitu ya. Dari peran gandanya harus dilakukan perubahan untuk something yang lebih baik, tapi bukan perubahan biasa. Tetapi perubahan yang bisa membawa dampak dan kontribusi positif buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Berarti komprehensif sekali yang ditawarkan dari FYD Future Me itu, karena bukan hanya bagaimana kamu mau jadi agent, tapi tadi branding. Betul. Branding juga, lalu juga pemanfaatan sosial media. Berarti kalau dulu kan mungkin kalau agent kan kita ketemuan yuk di mana. Sekarang mungkin bisa live. Kayak live shopping itu bisa nggak sih? Karena gini, FWD sendiri karena kita insurance yang didukung oleh teknologi yang luar biasa, kita juga benar-benar memberikan service yang sangat memudahkan, even itu buat kita punya internal tim gitu ya, agency, juga untuk buat nasabah. Bahkan kalau kita bicara mulai dari proses awal pada saat closing hingga nanti nasabah klaim itu semuanya gampang hanya by application. Jadi anytime, anywhere, tinggal submit aja by application. Jadi benar-benar kita pengen memudahkan banget. Ini juga sejalan dengan visi dari kita punya company gitu ya, bahwa kita ingin mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi. Jadi pastinya pengen memberikan something yang lebih simple, kemudahan untuk nasabah kita dan juga untuk kita punya agency. Wah, menarik. Nah, Mbak Alia di penghujung tahun 2025 dan menyambut 2026, apakah memang industri asuransi ini sangat worth it untuk dicoba oleh ibu dan perempuan di luar sana? Aku bilang apapun itu, cobalah. Karena buat aku selalu percaya life is too short for one career. Jangan menjudge diri kamu hanya cocok satu karir. Ini kena ke saya juga. Jadi mungkin ya Dad ya, di akhir 2026 ini coba deh self audit. Apa nih ya strength aku yang bisa aku lakukan? Apa sih yang bisa menumbuhkan passion, dan siapa tahu passionnya bisa jauh lebih menghasilkan. Karena kadang sebagai perempuan kita lupa ngasih waktu ke diri kita sendiri untuk berpikir lebih tentang hidup yang kita pengen. So think again gitu, karena karir kamu adalah bagian dari hidup kamu. Dan hidup kamu tetap perlu uang. Jadi carilah karir yang memang bisa menghasilkan. Betul, kadang udah capek dengan urusan rumah, akhirnya dia nggak bisa ibaratnya kayak celebrate living, mengejar mimpi-mimpinya. Kalau dari Ci Vivi sendiri ada nggak sih, tadi kita udah ngomong insurance, tapi lebih kepada bagaimana Cici bisa share ke perempuan-perempuan, passionate people luar sana, bagaimana kita sebagai perempuan tuh tetap bisa celebrate living, mengejar mimpi-mimpi kita. Dan mungkin passionate people di sana perempuan-perempuan lagi, aduh gue burn out, gue udah lelah, gue udah mentok nih, gue butuh pencerahan gitu sih. Oke, kalau kita bicara sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu itu bukan hal yang mudah. Ya, kenapa saya bilang? Karena seorang perempuan tuh dituntut untuk bisa multitasking, untuk bisa melakukan banyak hal gitu kan. Jadi kalau kita bicara di program FA sendiri gitu kan, di program Future Me ini benar-benar kita membuka opportunity seluas-luasnya bagi seluruh ibu-ibu dan seluruh perempuan yang ada di luar sana untuk mulai kembali menata karir profesionalnya gitu ya, even dari background tidak ada background apapun gitu. Karena sesuai dengan kita punya tagline, FWD itu percaya bahwa hidup itu layak untuk dirayakan. Tagline kita adalah celebrate living gitu kan. That's why kami juga percaya bahwa setiap perempuan juga layak untuk merayakan hidup. Bukan cuma sekedar merayakan hidup, tapi juga membangun dia punya masa depan. Oke, karena setiap perempuan tuh berhak untuk bahagia. Betul. Seberapa pun hidupnya. Tapi saya penasaran nih, Mbak Alia, Ci Vivi ini kan contoh wanita-wanita sukses. Nah, kalau lagi suntuk, mentok, burnout, gimana mengatasinya? Ayo, kalau dari Mbak Alia. Kalau aku olahraga. Aku suntuk, capek, kesel,
pengen marah, olahraga. Yoga gitu. Itu satu. Dan tiap kali aku nginget aja, oke, semua capek aku 10 tahun yang lalu, capek, ngeluh, nangis, komplain apa gitu, itu worth it. Karena baru kelihatannya sekarang. Oh. Jadi pilih capeknya mau yang Tapi capek memang gak ada yang enak kayak apapun nggak itu. ada ya. yang enak, tapi kamu inget aja. Makanya aku selalu bilang 10 tahun yang lalu aku nggak tahu rasanya sekarang kalau aku nggak capek dan capek. Chief share dong, mungkin perempuan lagi passion people lagi ragu atau lelah. Oke, jadi kalau kita bicara perempuan-perempuan, seluruh perempuan yang ada di sana gitu ya, it's okay kalau kita, ada kalanya kita memang berada di posisi kita sedang lelah banget gitu ya. It's okay untuk kita berhenti, untuk kita pause sejenak, untuk kita recharge gitu ya, untuk kedepannya kita lebih produktif lagi. Somehow memang dalam titik-titik tertentu, memang kita benar-benar harus pause dulu. Kalau kita mau terusin, nggak akan produktif, nggak akan efektif. Somehow kita pause dulu untuk kita recharge our energy, kita learning from apa yang sudah terjadi gitu ya, untuk bisa come up. Kalau misalkan dibutuhkan, take your time untuk misalkan dengan keluarga gitu ya, atau mungkin kayak Mbak Alia olahraga. Kebetulan saya bukan olahragawan banget gitu ya, jadi Traveling, doyan traveling nggak sih? saya traveling doyan banget gitu kan. Tapi kalau saya stres biasanya saya makan. Stress eating. Ini lebih parah gitu ya. Jadi itu, jadi it's okay, tapi again kita harus come up dengan satu pikiran bahwa kita harus doing something yang better untuk kedepannya gitu. Betul, dan yang paling penting bagi perempuan jangan sampai kehilangan jati diri dan jangan lupa bahagia. Oke, terima kasih Mbak Alia Natasha, Financial Planner. Tepuk tangan. Ini kayaknya di belakang saya banyak yang numpang curhat, kayak terwakilkan sekali gitu kan. Thank you juga Chief Vivi Sulistiawati, National Sales Head FWD Insurance. Terima kasih semuanya, semoga passionate people di luar sana bisa tercerahkan dengan informasi kita. Dan kalau memang tertarik untuk menjadi agent asuransi dari FWD Insurance, menghubungi mana nih? Bisa langsung aja, Bapak Ibu sekalian juga bisa akses informasi FWD Asuransi lewat www.fwd.co.id gitu ya, atau kita bisa telepon aja ke hotline dari FWD 1-500-525. Oke, dicatat ya. Nanti kita juga sematkan di deskripsi ataupun juga kolom komentar. Terima kasih semuanya. Saya Bernadetta Ginting. Sampai jumpa di FWD Podcast berkolaborasi dengan Perspektif di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye.